Hari ini saya mau menunjukkan kepada kalian kebun saya di belakang, pemirsa. Sudah bersih, ya kan? Terus udah saya tanam juga ini cabai semuanya, cabai rawit, pemirsa. Kan kemarin kita ambil bibit cabai ke kebun ya. Jadi udah saya tanam semua. Dan syukur sekali setelah kita tanam cabainya itu hujan terus-terusan, pemirsa ya. Kita tengoklah berapa pokok nanti yang tumbuh. Tumbuh semua kalau oke, kita boleh jual cili ya kan. Kalau nggak tumbuh semua pun janji nggak usah beli cili lagi. Itu yang penting. Jom kita pergi, pemirsa. Ngam-ngam pula kita perginya ini. Lagi azan. Yuk. Semalam nggak semua sih, tapi saya rasa 100 pokok lebih lah. Ya. Udah semenjak kita tanam, udah 2 hari ini hujan. Jadi harap-harapnya udah tumbuh lah. Apapun nggak nampak, pemirsa. Tapi saya mau tunjuk kepada kalian yang satu tandan sawit sudah masak, udah dipanen orang. Kadang-kadang mau marah juga. Ini pemirsa, nampak tak? Kita udah tanami semalam, 2 hari lepas ini saya sama adik ipar saya yang tanam ini. Ini semua cabai rawit ya. Ini biasa kalau udah kita tanam, nanti dia akan gugur daun. Lepas itu baru akan datang daun baru tumbuh. Ini semua udah kita tanam cabai rawit ya. Ini kita memang mau nanam cabai, mau jual cabai, jadi tanamnya tuh agak banyak. Nampak ini? Ini sampai sini aja sih, setakat sampai sini saja. Ini ke sana. Selebihnya belum. Ini juga kemarin kita bilang ini ada yang mau beli sih toke sawit. Mereka mau ambil batu ini untuk jalan, tapi belum diambil lagi sampai sekarang, pemirsa. Sebenarnya saya juga mau potongi ini pokok rambutan. Cuman sekarang udah ditanam cabai di bawah, saya rasa nggak usah potong deh. Ini sisa zinc sama kayu, Singgem katanya jualnya ini. Ada yang mau beli 300.000. Zinc, sisa zinc ini dia mau buat reban ayam lagi katanya. Ayam pun bukan banyak. Ini pokok asam yang udah dibongkar abang saya. Nah, jadi pokok asam itu dia kayak ada ubi-ubinya, pemirsa ini ya, macam lengkuas kan. Ini tuh harus kita congkel semua, karena kalau misalkan ada sedikit yang tersisa, dia boleh tumbuh lagi. Jadi ini saja asam yang kita tinggalkan. Nah, ini. Sebenarnya kerja abang saya ini bagus, tengok di samping-samping ini semua dia susun pokok asamnya. Masalahnya kadang terlalu bagus. Pisang yang kita bilang jangan tebang udah udah tua kayaknya pisang kita ini loh. Pisang molen udah tua. Ini menyeramkan sini ke sana, pemirsa. Ini kuburan di sana. Ini tuh lebih gelap, tapi kalau saya syuting ini masih nampak gate kuburannya itu biru kan. Kok dari sini tuh udah gak nampak itu. Jadi inilah dia yang sudah kita tanam di tapak yang paling baru kita beli. Nah, ini semua nanti kalau panas, sekarang kan hujan saja. Bila sudah start tanam cabai dia hujan aja. Itulah namanya rezeki nomplok kan. Kalau sudah kering ini, saya ingat mau bakar. Saya pergi ke sini si Ojos ikut loh. Walaupun kurap-kurap dia still menemani juga. Ojos ada maknanya, Ojos. Kenapa dipotong? Kenapa ya? Yuk. Pulang kita, pemirsa. Jadi ini tinggal nunggu. Inilah. Walaupun nggak semua nanti tumbuh, kayaknya semua tumbuh deh. Ini semua cabai. Belakang rumah pun saya tanam cabai juga. Ayo Jos. Kadang beginilah Jos. Walaupun gigi sudah ompong, kulit tak berbulu, kurap tinggal di kuku dan di gigi yang tidak kena, tetap dia menemani. Dan dia ini termasuk disegani di kampung ini. Hampir semua anjing-anjing menyegani Ojos. Kalau kita bilang Ojos, Joski. Dia pun sudah peka juga. Yuk kita pulang. Sebenarnya serba salah ya kan, pemirsa. Kalau kita ceritakan nanti di YouTube, ada yang terasa hati. Kadang beginilah hari itu.
ada yang saudara juga lah, misal dia minta panen sawit kita yang di tapak itu memang satu pokok pemirsa. Udah dia bilang mau panen, saya bilang ya udah panen nggak apa-apa. Cuman satu kali itu aja saya bilang boleh. Semalam udah ada yang masak udah dipanen lagi. Nanti selanjutnya ada yang masak dipanen lagi. Jadi mungkin lepas ini nanti mau saya bagi tahu. Yang sekali itu aja yang saya bagi, selebihnya enggak gitu pemirsa. Karena mungkin sudah ada miskomunikasi di sini pemirsa. Kalian juga yang di YouTube tahu selalu bilang saya akan banyak hutang ini itu. Orang kampung ingat saya ada duit. Mereka ingat satu tangan kayak gini enggaknya dia ini gitu kan. Tapi kan lumayan satu tangan dapat 15 ringgit atau 50.000. Itu kan udah lumayan ya kan. Nggak mungkin kita ceritakan satu kampung semua susah kita bagaimana ya kan pemirsa. Jadi sebenarnya 2 hari lepas waktu kami sama depar saya nanam cabai itu, kata depar saya kayaknya udah bisa panen sawit itu kak. Saya tengok baru ada bekas panen baru gitu loh. Siapa yang panen? Sepatutnya satu tandan itu udah masak gitu kan. Loh, siapa yang ambil rupanya? Saya ingat, kemarin udah hampir 3 minggu lepas ada satu tandan, ingat tak dulu yang suami saya itu ada saya ceritakan di YouTube enggak ya? Saya pun lupa. Pokoknya setinggal mau pergi ke kedai. Pas itu dia nampak ada orang panen. Pas itu dia patah balik, dia kata, siapa yang bagi dia panen itu sawit yang depan tapak baru itu katanya kan. Saya bilang, saya. Dia tanya saya. Saya bilang boleh ambil. Kata suami saya, itu dia tanya saya bagi gitu. Rupanya dia ingat seterusnya enggak. Makanya mungkin besok saya jumpai lah. Kalau mau bilang gitu, jangan dipanen lagi gitu pemirsa. Kita juga kalau lagi masa-masa sulit ini, ya lumayan itu 50.000 boleh beli lauk ya kan, atau boleh untuk jajan anak sekolah. Jadi, tapak lama, tapak kita yang samping rumah ini kayaknya saya nggak tanam deh. Masih mikir tanam apa enggak, takutnya nanti giliran kita mau buat bangunan ada tanamannya di situ ya kan rugi. Kalau nggak ditanam, entah kapan ada duit mau buat klinik sama kedainya, jadi masih berpikir lagi, confused, belum tahu. Jadi kita tengok aja lah nanti pemirsa, ya kan? Apa ini? Jam tangan. Batu sayang. So untuk malam ini saya rasa kok udah tiba-tiba blur ini nakku. Bagi nasi anjing dulu. So saya rasa kenapa udah blur pula kamera kita ini? Kenapa? Asmin kamu dulu. Enggak, udah. Nah. So video kita malam ini sampai sini saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Jumpa lagi video di berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.